Bab 2680. Keterlaluan. Bagaimana mengubah alam semesta tanpa memakan penderitaan dunia? Ketika Mileye mendengar kalimat ini, hatinya tiba-tiba tersentuh. Memang seperti yang dia katakan sebelumnya, kalau dia ingin mengubah dunia, dia harus memasuki dunia terlebih dahulu untuk mengalami penderitaan di dunia ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengubah dunia? Setelah memasuki akademi, Mileye menemukan bahwa siswa di akademi tersebut melakukan semuanya sendiri. Meskipun mereka tidak lemah, tidak ada siswa yang menggunakan kemampuannya untuk memfasilitasi dirinya sendiri. Lakukan sendiri. Wendo ini langsung mulai memasak. Benar-benar memasak. Wendo memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum. Ketua paviliun berkata, para dewa yang tinggi tidak dapat mengubah alam semesta ini, karena mereka tidak mengetahui pikiran dan kebutuhan orang-orang di bawah. Akademi kita harus pergi ke dunia untuk mengalami kehidupan orang-orang yang paling bawah, mengetahui penderitaan dan kesulitannya, baru kita dapat mengubah mereka. Mileye sedikit mengangguk, memang. Wendo menunjuk ke sebuah gubuk jerami di kejauhan. Tuan Muda Ye, di dalam gubuk jerami itu, ada semua buku kuno koleksi Akademi Huaxia. Kalau kamu suka, kamu bisa masuk untuk lihat. Tentu saja, kamu jangan bawa pergi. Mileye tertawa, apakah ini terbuka untuk semua orang? Wendo berkata sambil tersenyum, buku kuno ini terbuka untuk siapa saja. Tentu saja. Metode kultivasi dan teknik pelatihan tidak terbuka untuk dunia luar. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, menurut aku, buku kuno di ruangan itu lebih penting daripada metode kultivasi dan teknik pelatihan berkekuatan gaib. Kultivasi sering melatih hati, dan membaca dapat bermeditasi dan konsentrasi dengan baik serta tingkatkan pandangan. Tapi banyak orang cenderung mengabaikan poin ini dan berpikir bahwa membaca itu tidak berguna. Mileye tersenyum dan berkata, aku akan membaca buku. Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju gubuk jerami. Setelah hening sejenak, Jolin-gu bangkit dan mengikuti. Wendo melirik Mileye di kejauhan dan tetap diam. Setelah masuk ke dalam gubuk jerami, Mileye menemukan bahwa di dalam gubuk jerami terdapat alun-alun yang sangat besar, dan di atas alun-alun ini terdapat setidaknya jutaan buku kuno. Melihat pemandangan ini, Mileye tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Jelas, semua ini seharusnya dikumpulkan oleh Quincy. Belakangan, Mileye mulai membaca buku seperti orang gila. Nyatanya, jauh lebih mudah bagi para kultivator untuk membaca buku daripada orang biasa, karena sebagian besar ingatan para kultivator sangat hebat dan bisa benar-benar tak terlupakan. Tapi, banyak kultivator tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal seperti membaca buku. Lagi pula, setelah memulai jalan penerapan kebenaran agung, tujuan semua orang adalah umur panjang atau tak terkalahkan. Waktu berlalu dengan cepat, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari pelelangan paviliun Xianbao. Setelah Mileye mengucapkan selamat tinggal kepada Wendo, dia meninggalkan Akademi Huaxia bersama Jolin-gu. Tapi, sebelum pergi, dia menyalin jutaan buku kuno. Dia harus membawa buku kuno ini kembali ke Akademi Guanxuan. Buku sangat berharga. Kalau dibawa kembali, itu akan sangat membantu Akademi Guanxuan. Adapun kelakuan Mileye, Wendo tidak menghentikannya, karena salinan buku kuno ini semuanya memiliki transkrip, dan jumlahnya cukup banyak. Dalam perjalanan ke paviliun Xianbao, Mileye sangat bersemangat. Nilai buku-buku itu tak terukur. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, Jolin-gu. Jolin-gu berhenti, dan dia menoleh untuk melihat. Tidak jauh, seorang wanita cantik datang perlahan dengan seorang pemuda itu.
Wanita cantik itu mengenakan gaun merah panjang dengan garis leher rendah, memperlihatkan kemontokannya. Wajahnya seperti teratai, matanya seperti bunga persik, sangat menarik. Selain wanita cantik ini, pria itu juga sangat tampan. Dari segi penampilan, dia sama sekali tidak kalah dengan Mileye. Tapi, dia berpakaian sangat genit dan memakai lipstik cerah. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Mileye, dia sedikit lebih menggoda, sementara Mileye tenang, dengan aura halus seorang sarjana di tubuhnya. Melihat wanita cantik ini, Jolin Gu sedikit mengernyit. Nyonya Xiao. Nyonya Xiao sedikit mengangkat sudut mulutnya, dia sangat menawan. Jolin Gu, kamu masih sangat dingin. Omong-omong, dia mengganti topik pembicaraan, matanya tertuju pada Mileye, dan dia sedikit tersenyum. Siapa nama adik laki-laki ini? Mileye tertawa dan berkata, Mileye. Nyonya Xiao berkedip, Mileye. Nama bagus. Saat dia mengatakan itu, dia mulai menatap Mileye tanpa ragu, tatapannya membawa nafas pemburu akan mangsa. Melihat tatapan Nyonya Xiao, pria glamor itu menoleh untuk melihat Mileye, dengan tatapan muram di matanya. Melihat tatapan berapi-api Nyonya Xiao, Mileye sedikit mengernyit, dan dia menoleh untuk melihat Jolin Gu. Kalian mengenang masa lalu, aku pergi dulu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Nyonya Xiao ini jelas bukan wanita yang baik. Tentu saja, dia tidak tertarik untuk mengurus kehidupan pribadi pihak lain, jadi dia memilih untuk pergi. Saat ini, pria tampan di sebelah Nyonya Xiao tiba-tiba berdiri di depan Mileye. Dia memandang Mileye dan berkata dengan dingin, benar-benar sulit diatur, kamu ingin pergi ketika para tetua berbicara, itu benar-benar tidak berpendidikan, kamu seharusnya. Pada saat ini, tangan kanan Mileye tiba-tiba mencengkeram tenggorokannya. Baik Nyonya Xiao maupun Jolin Gu sama-sama tercengang. Pada saat ini, Mileye menatap langsung ke pria tampan itu. Ayahku tidak mengajariku bagaimana melakukan apapun, memang siapa kamu? Setelah selesai berbicara, dia mencengkeram leher pria itu dan membantingnya ke tanah. Bang! Di mata semua orang, wajah cantik pria itu tersenyum dan darah berceceran. Semua orang tercengang. Saat ini, wajah tersenyum Nyonya Xiao tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Jolin Gu dan berkata dengan dingin, Jolin Gu, ingin memukuli anjing juga harus lihat siapa pemiliknya. Jolin Gu berkata dengan lembut, kalau begitu kamu pukul dia. Aku tidak menghentikanmu. Nyonya Xiao tercengang, lalu tertawa marah, oke, bagus sekali. Saat dia berbicara, dia menatap langsung ke arah Mileye di kejauhan, anak muda, kamu sangat kejam. Kamu. Mileye tiba-tiba menyela wanita cantik itu, apakah dia gigolomu? Wanita cantik itu tertegun. Para penonton juga tertegun. Begitu langsung. Wanita cantik itu menatap Mileye dengan mata setajam pedang. Mileye menunjuk pria tampan di kakinya, kenapa dia berani mengincarku? Jelas, kamu sudah terbiasa. Kalau dipikir-pikir, dia dulu sangat mengandalkanmu untuk mendukungnya. Tapi, aku bukan ayahnya, kenapa aku harus memanjakannya? Pada saat ini, pria tampan di bawah kaki Mileye tiba-tiba berkata dengan garang, kalau kamu punya nyali, bunuh aku. Bunuh aku. Nyonya Xiao tiba-tiba berkata, cobalah sentuh dia. Di mata semua orang, Mileye tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Bang! Kepala pria tampan itu langsung meledak, dan jiwa spiritualnya musnah. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tersentak. Membunuh orang di kota Xianbao. Nyonya Xiao tiba-tiba terkekeh, menarik, sangat menarik. Ketika dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit,
awalnya aku pikir kamu adalah pria yang berbeda, tapi sekarang tampaknya kamu juga mengalami keterbelakangan mental. Hanya sedikit kata yang memprovokasi kamu, lalu kamu benar-benar membunuh orang. Anak muda. Omong-omong, dia menyeringai, ini kota Xianbao. Kota Xianbao. Mendengar ini, semua orang di lapangan memandang Mileye dan diam-diam menggelengkan kepala. Membunuh orang di kota Xianbao jelas sangat bodoh, karena membunuh orang di sini sama saja dengan memusuhi paviliun Xianbao. Pada saat ini, dua aura kuat tiba-tiba muncul di kejauhan. Semi-dewa. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah wanita cantik itu menjadi lebih cerah. Bodoh, bayarlah harga yang mahal untuk perilaku bodohmu. Pada saat ini, dua lelaki tua muncul di lapangan. Mereka adalah dua semi-dewa dari paviliun Xianbao. Di mata semua orang, keduanya berjalan perlahan ke depan Mileye. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kedua lelaki tua itu akan menyerang Mileye, kedua lelaki tua itu memberi hormat yang dalam kepada Mileye, dan lelaki tua itu di depan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ye." Tuan Muda Ye. Semua orang di lapangan langsung tertegun. Nyonya Xiao tertegun di tempat. Orang tua sang pemimpin memberi hormat pada Mileye lagi, "Tuan Muda Ye, kami datang terlambat, tolong maafkan kami karena terlambat." Setiap orang. Mileye melirik Nyonya Xiao di kejauhan, dia tidak ingin memperhatikannya, dan hendak pergi. Pada saat ini, Nyonya Xiao tiba-tiba berkata dengan galak, "Tidak adil. Tidak adil." Mendengar ini, lelaki tua pemimpin itu mengerutkan kening. Nyonya Xiao menatap Mileye, "Paviliun Xianbao tidak adil, aku tidak terima." Saat dia berbicara, dia menunjuk Mileye dengan marah. Dia membunuh orang di kota Xianbao. Menurut aturan yang ditetapkan oleh kota Xianbao, dia harus dibunuh dan digantung di tembok kota. Dia. Orang tua di kepala tiba-tiba berkata dengan marah, "Diam." Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang menakutkan muncul. Di kejauhan, wajah Nyonya Xiao sedikit berubah, dan dia memukul dengan keras. Bang! Nyonya Xiao langsung didorong mundur sejauh ratusan kaki. Setelah berhenti, wajah Nyonya Xiao tersenyum sangat jelek. "Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian masih melindunginya saat dia melanggar aturan? Ini tidak adil. Dunia ini tidak adil." Mileye sedikit mengernyit, "Ya Tuhan, sepertinya kalian yang melakukan hal itu duluan, kan? Lagi pula, kamu sengaja memprovokasiku untuk membunuh gigolomu. Kenapa kamu bertingkah seolah aku orang yang keji?" Nyonya Xiao menatap Mileye, "Aturan kota Xianbao adalah tidak boleh menyerang. Menyerang orang adalah merusak aturan paviliun Xianbao. Aku hanya menggerakkan mulutku dan tidak menyerang orang, tapi kamu menyerang orang. Paviliun Xianbao tidak berurusan denganmu, itu tidak bisa diterima. Selain itu, paviliun Xianbao membuat pengecualian kali ini, itu artinya melanggar aturan. Siapa yang akan mematuhi aturan paviliun Xianbao di masa depan?" Mileye tiba-tiba menoleh dan menatap pria tua di sampingnya. "Aturan kota Xianbao adalah tidak menyerang, bukan?" Orang tua itu ragu-ragu, lalu berkata, "Ya." Mileye sedikit mengangguk, dia mendongak. Sekarang sudah siang, dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, di kota Xianbao, orang dapat menyerang orang lain pada siang hari." Pria tua. Setiap orang. Mileye berbalik dan pergi. Pada saat ini, Nyonya Xiao tiba-tiba berkata dengan marah, "Ubah aturan ini begitu saja. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu?" Di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara dari atas paviliun Xianbao, "Mulai sekarang, di siang hari di kota Xianbao, orang bisa menyerang orang lain." Brody Xiao, ketua paviliun Xianbao.
Mendengar kalimat ini, semua orang di kota langsung membatu. Aturan ini benar-benar berubah. Di kejauhan, Nyonya Xiao tertegun, lalu berkata dengan suara bergetar, "Sialan, keterlaluan." Bersambung.